Who the fuck are you? Skenario X. Get in the field, he's gonna blow. Picking up a weapon signature. Can't get it too. Civilian. Agak karibah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah pernikahan yang terlihat sempurna namun menyimpan rahasia paling mematikan di balik dinding rumahnya. Bayangkan sebuah rumah tangga di mana setiap obrolan manis hanyalah kedok dan sosok yang tidur di samping Anda setiap malam ternyata seorang yang sedang mengincar nyawa Anda selama ini. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Musim panas di Bogota, Kolombia berubah jadi kekacauan setelah sebuah mobil barakuda meledak. Entah ini pancingan, sentimen politik, atau aksi terorisme. Yang jelas, polisi langsung melakukan penyisiran besar-besaran terutama terhadap para turis yang bepergian sendiri. Di tengah situasi genting ini, semuanya justru berubah menjadi malapetaka besar bagi seseorang bernama John. ¿Estás sola? No. Está bien. Kehadiran seorang wanita bernama Jen menjadi simbiosis mutualisme bagi mereka berdua sebagai turis yang bepergian sendiri di Bogota. Dengan berpura-pura sebagai pasangan, John dan Jen berhasil lolos dari pemeriksaan dan terhindar dari interogasi petugas. Nah, sebagai perayaan kecil di tengah situasi yang tak terduga ini, mereka melanjutkan malam dengan minum dan berdansa. Segalanya terasa cepat dan menyatu, entah karena efek minuman atau karena pertemuan kebetulan yang langsung terasa intens. Malam pun terasa panjang, musik mengalun, langkah demi langkah menyatu tanpa beban hingga keduanya larut dalam suasana. Dan ya, karena tak ingin semua ini berakhir begitu saja, John dan Jen pun melanjutkan malam itu ke penginapan mencari kehangatan yang lebih dari sekedar tarian. Semua terasa berjalan cepat namun nyaman. Keesokan harinya John dan Jen melanjutkan perjalanan dan mencoba peruntungan di sebuah permainan menembak. Saat Jen memegang senjata, gerakannya terlihat kaku. John pun spontan menunjukkan cara yang benar. Anehnya tak satupun tembakan John yang meleset. Jen mulai menatapnya dengan rasa penasaran siapa sebenarnya pria asing di hadapannya ini. John hanya tersenyum santai setelah memenangkan boneka kecil lalu berkata, itu hanya keberuntungan pemula. Mungkin karena tak mau kalah, Jen pun meminta satu kesempatan lagi untuk mencoba. Waktu berjalan cepat, 6 minggu berlalu dan tanpa banyak drama John dan Jen memutuskan untuk menikah. Keputusan yang terbilang nekat sampai Eddie, partner John, pun heran baru kenal 6 minggu. Kenapa langsung nikah? John hanya menjawab santai, katanya Jen itu pintar, seksi, cuek, spontan, dan rumit. Baginya Jen adalah hal termanis yang pernah ia temui. Sementara saat Jen ditanya oleh partnernya Ria, jawabannya justru lebih singkat. Ia memang terbiasa mengambil keputusan tanpa banyak berpikir. Kehidupan mereka pun jauh dari pasangan biasa. Jen sibuk panjat tebing sementara John rutin latihan di ring. Dari sini saja sebenarnya sudah muncul tanda tanya besar, siapa sebenarnya mereka berdua. Tapi yang pasti hari itu mereka resmi menjadi suami istri. Singkat cerita, 5 tahun kemudian di balik pernikahan yang terlihat normal dan mapan, John dan Jen ternyata menyimpan rahasia yang sama-sama ironisnya tanpa saling tahu. Mereka hidup seperti pasangan pada umumnya, kadang membosankan, kadang penuh perhatian, rutinitas terasa hambar, tapi di balik itu semua ada identitas mematikan yang tersembunyi rapi. So that's settled then, yeah? Okay. Dinner's at 7. Selama pernikahan ini, sepengetahuan Jen, John hanyalah seorang pekerja konstruksi sementara Jen sendiri terlihat seperti pegawai biasa. Setidaknya itulah yang mereka tunjukkan. Setiap hari sepulang kerja mereka hidup layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Jen menyiapkan makan malam meski John tahu betul rasanya jauh dari kata enak. Ya, Jen memang tak jago di dapur, tapi kalau di kasur wah luar biasa. Karena mulai bosan dengan suasana rumah, Jen sempat mengusulkan mengganti perabot atau permadani baru, tapi John menolak halus, katanya tak perlu, yang lama masih oke. Seperti yang kita tahu, semua orang punya rahasia, termasuk John dan Jen. Meski sudah bertahun-tahun bersama, mereka tak pernah benar-benar saling mengenal. Seperti malam ini, lagi-lagi mereka keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Jen pergi lebih dulu, disusul John. Sang istri terlihat masuk sebuah hotel, sementara John justru menuju sebuah bar.
Di dalam bar, John melangkah ke ruang inti dan duduk di meja poker bersama 3 pria yang tampak santai. Ia terlihat biasa saja, cengar-cengir seolah hanya pelanggan, tapi dari cara ia mengamati jelas ini bukan sekedar permainan. Orang-orang di hadapannya adalah target. Di sisi lain, di hotel sana, Jen juga menjalankan misinya dengan rayuan halus yang membuat lawannya lengah hingga akhirnya terjebak, dan di saat yang hampir bersamaan, John pun mengubah suasana tenang di meja itu menjadi kekacauan. You are the job. Taxi? Siapa sangka ternyata Jen dan John adalah pembunuh bayaran profesional. Dalam hitungan detik senjata tersembunyi keluar, John bergerak cepat, presisi, tanpa ragu. Di sisi lain, Jen menghabisi targetnya dengan cara yang tak kalah dingin dan rapi. Ini bukan keberuntungan, ini keahlian. Semua sudah direncanakan bersih tanpa jejak. Nah, usai misi mereka pulang seolah tak terjadi apa-apa. Di rumah, John dan Jen kembali menjadi pasangan suami istri biasa. Rutinitas malam berjalan normal, obrolan ringan, suasana tenang. Namun di balik itu semua, ada identitas mematikan yang tetap tersembunyi rapi di antara mereka berdua. Hey, hon. Hey, baby. Sports. Malam ini 2 pembunuh bayaran andal itu pulang ke rumah yang sama. Mereka saling bertanya basa-basi, hari ini gimana Bibi? Capek atau lanjut perang di kasur? Padahal beberapa jam sebelumnya keduanya baru saja menghabisi nyawa orang. Sejauh ini tak pernah ada kecurigaan bahkan dari tetangga. John dan Jen terlihat seperti pasangan biasa yang belum juga dikaruniai anak. Setiap ada acara, mereka hadir, makan bersama, minum, tertawa seperti warga lainnya. Tanpa mereka sadari satu sama lain, rumah itu menyimpan banyak ruang rahasia. Senjata John tersembunyi di gudang bawah tanah, sementara perlengkapan Jen tersimpan rapi di balik dapur. Rumah tangga yang terlihat seperti bom waktu sampai di suatu hari mereka kembali bekerja. John bilang ada proyek besar, setidaknya itu yang ia ceritakan ke Jen, sementara Jen sendiri mengaku pekerjaannya tak berbahaya. Padahal kenyataannya, mereka bekerja untuk agensi yang berbeda dengan standar tinggi dan reputasi yang sama-sama mematikan. Masing-masing berada di bawah organisasi rahasia yang canggih dan tertutup. Dari markas perintah pun masuk untuk John. Ini salah satu misi besar dan ia dipercaya penuh untuk menanganinya. John diperintahkan terbang ke Atlanta untuk menangkap target bernama Benjamin, sosok yang dianggap ancaman serius bagi kepentingan dan sistem DIA. Ground-air handoff. The target's name is Benjamin Dan. Quite the body count. Di sisi lain, organisasi tempat Jen bernaung ternyata juga mengincar target yang sama, Benjamin. GPS and SAC across the border to a federal facility. Akhirnya satu misi besar pun muncul, target yang sama, waktu yang sama, lokasi yang sama. Di titik rawan perbatasan utara Meksiko, John dan Jen sama-sama dikirim untuk menghabisi satu orang, Benjamin, tanpa menyadari bahwa mereka berdua di sisi yang berlawanan. Misi ini hanya punya satu kesempatan, tak ada ruang untuk gagal. Dari sebuah gubuk kayu tersembunyi di atas tebing, Jen sudah bersiaga penuh, area target dipersenjatai, semua titik dikunci rapi, tinggal menunggu mobil rombongan yang membawa Benjamin. Nah, tak lama kemudian, teropong Jen menangkap sebuah mobil asing. Cara menyetirnya ugal-ugalan, liar seperti orang gila. Mobil itu justru merusak sistem jebakan yang sudah ia susun dengan presisi. Jen tak tahu pengemudi mobil itu adalah John, suaminya sendiri, yang juga dikirim dengan misi yang sama. Get in the field, he's gonna blow. Picking up a weapon signature. Can't get it too. Civilian. Tanpa saling mengetahui, mereka yang berstatus suami istri justru saling tempur di medan yang sama. Bentrokan itu membuat misi berantakan, target lolos. Sejak saat itu, masing-masing agensi mulai mencium satu hal yang mengganggu, musuh mereka terlalu dekat. John segera melaporkan kekacauan itu kepada Eddie yang menjelaskan bahwa ada agen lain dengan eksekusi rapi dan presisi tinggi. John sempat mencoba mengidentifikasi tapi tak menemukan jejak jelas, hanya sisa peralatan di lokasi. Satu hal yang pasti, orang itu profesional. Eddie pun mulai berspekulasi, mungkin saja itu KKB. Di sisi lain, Jen sudah diliputi emosi di markas. Ia langsung meminta timnya memeriksa ulang rekaman satelit dari lokasi misi tadi. Why don't you both go make some calls?
Setelah diperiksa sialnya, wajah si pengacau sangat sulit diidentifikasi, rekamannya terlalu samar. Satu-satunya momen yang cukup jelas justru saat dia tertangkap kamera lagi kencing. Hal itu makin membuat Jen jengkel karena khawatir orang ini akan kembali mengacaukan misi berikutnya. Prioritas pun berubah, fokus utama sekarang adalah menyingkirkan si pengacau. Sesuai perintah 01, organisasi tak akan membiarkan ada saksi mata. Bagi mereka itu terlalu berbahaya dan aturannya sudah jelas. Right, we have a new target. Let's find out. Sentimental value for it. Di sisi lain, John juga mulai bergerak yang melacak markas persembunyian si agen pengacau lewat alat yang sempat diambil di lokasi misi. Dengan perangkat canggih yang dimilikinya, John akhirnya berhasil mengidentifikasi chip dari alat tersebut. Dari sanalah jejak agen milik Jen perlahan mulai terbuka. Chinese, 5003. New York. Tanpa pikir panjang, John langsung berangkat ke New York menuju gedung sesuai alamat hasil pelacakan. Di sanalah ia menemukan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Begitu berhasil masuk ke ruang eksekutif dengan sistem keamanan kelas militer, layar utama menampilkan profil pimpinan tertinggi organisasi. Nama itu terpampang jelas, Jen Smith. Mengetahui bahwa orang yang tinggal serumah dengannya bukan sosok biasa, dada John bergetar. Hebat, ia sadar selama ini ia tidur satu ranjang dengan bos besar organisasi pembunuh bayaran. Nah, saat kembali ke rumah, Jen sudah menunggu dapur. Makan malam tersaji rapi. Dua pembunuh bayaran kelas dunia duduk di satu meja, tegang, penuh kehati-hatian tapi juga terasa aneh. Mereka sama-sama tahu ini hanyalah ketenangan sesaat sebelum rumah itu benar-benar kacau. Allow me, sweetheart. I got it. I'll get it. Honey? How could I be so stupid? Here goes. Accident! Accident! Rumah tangga yang tadinya terlihat romantis ketika berubah mencekam, benar-benar meledak. John yang masih selamat setelah terjun dari mobil langsung menemui Eddie yang menggaduh katanya istrinya di rumah mengamuk seperti kesurupan, dan orang yang selama ini mereka curiga sebagai KKB ternyata istrinya sendiri. Eddie jelas kaget, bagaimana mungkin suami istri satu profesi, satu medan, satu peluru. Di sisi lain, Ria juga tak kalah terkejut saat Jen akhirnya mengaku bahwa sosok yang menghancurkan misi di perbatasan adalah suaminya sendiri. Karena tahu John tak akan pulang malam itu, keesokan paginya Jen bergerak lebih cepat, sigap rapi seperti sedang mempersiapkan perang. Semua barang pribadinya dipindahkan, senjata diamankan, dapur bukan lagi tempat memasak tapi gudang amunisi yang sudah dikosongkan. Bahkan gudang rahasia John di bawah tanah pun berhasil ia bongkar. Yang paling absurd, Jen sempat memutar ulang video pernikahan mereka. Sementara itu, saat John akhirnya pulang, ia hanya bisa terbelalak. Semua sudah lenyap, gudang amunisinya kosong, rumah yang dulu tenang kini benar-benar berubah jadi medan perang. Emosi John benar-benar meledak. Pertarungan mereka bukan cuma soal fisik, tak ada lagi pura-pura normal. Rumah yang dulu jadi tempat pulang kini berubah jadi arena saling jebak. John dan Jen mulai bermain kucing-kucingan, saling menguji refleks. Tak ada lagi ruang kompromi, tak ada lagi status suami istri, setidaknya bagi Jen dan lebih-lebih bagi John. Aturannya jelas, tak boleh ada saksi, tak boleh ada penghalang misi. Perintah organisasi adalah hukum mutlak, dan malam itu cinta harus berhadapan langsung dengan aturan yang tak kenal ampun. We're breaching the perimeter. Last one. Don't bother me at the office, honey. John merasa wanita ini justru jadi masalah terbesar dalam hidupnya saat ini. Eddie ikut tersulut emosi berteriak tegas, "Dia bukan istrimu, dia musuh." Nah, saat John berhasil melacak markas persembunyian Jen, ia datang menyamar sebagai pekerja konstruksi. Dengan keahlian yang ia miliki, John berhasil menyusup masuk. Jen dan timnya segera mendeteksi keberadaan John di dalam lift. Intinya sudah jelas tak ada lagi toleransi di antara mereka berdua. That you, sweetheart. Oh, so this is a trap. First and last warning, John. Because you constantly underestimate. Blow it. Okay. I give up. Atas
tindakannya itu Jen diliputi perasaan yang tak jelas antara menyesal atau sekedar lelah. Tanpa sadar air matanya jatuh saat termenung di sebuah restoran. Padahal Jen tak tahu lift yang diledakkan bukanlah yang ditumpangi John. John sudah lebih dulu mengatur semuanya untuk mengelabui sang istri. Dan mungkin karena lelah terus saling berperang, mereka akhirnya memilih bertemu di restoran tersebut bukan untuk bertarung melainkan bernegosiasi, mencari damai, mencoba bekerja sama. John bahkan sempat berterima kasih atas guncangan yang ia terima. Sebelum memutuskan apakah mereka benar-benar harus berpisah, John mengajak Jen berdansa. Mereka pun berdansa. Perlahan rasa tenang muncul. John menyingkirkan semua senjatanya. Jen pun mulai melonggarkan dirinya. Namun setelah itu Jen buru-buru pamit. Entah kenapa malam itu terasa terlalu tenang. Sampai tiba-tiba ledakan mengguncangkan restoran dan di saat itulah John sadar istrinya telah memasang bom di pakaiannya, Benar-benar tak ada kompromi, tak ada lagi status apapun selain musuh. Usai pesta dansa itu, Jen justru memancing John, menariknya kembali ke rumah untuk menyelesaikannya semua secara brutal. Still alive, baby? Detik-detik paling krusial, senjata sudah terarah, satu tarikan pelatuk semuanya bisa berakhir. Entah siapa yang mulai, tapi tiba-tiba tatapan keduanya berubah. Tegang yang tadinya mematikan bergeser jadi sesuatu yang lebih dingin. John perlahan membuang pistol di tangannya. Ia tahu dari cara Jen menatap, istrinya sudah mengincar senjata cadangan pistol berbulu John. Kali ini perang mereka berubah jadi jauh lebih membara. Tanpa aturan, tanpa jarak, puing-puing dan kekacauan tak lagi jadi penghalang. Di tengah semua itu mereka sadar satu hal, dari semua yang bisa mereka hancurkan ada satu yang tak bisa mereka bunuh, yaitu ialah cinta. I heard an awful ruckus. Couldn't be better. Di tengah rujuknya pasangan suami istri ini, mereka tak sadar bahwa tamu yang datang tadi bukanlah tetangga biasa, melainkan agen yang menyamar. Begitu masing-masing agen menyadari John dan Jen tak saling membunuh, keadaan pun berbalik arah. Kini bukan lagi mereka yang memburu target, John dan Jen justru ditetapkan sebagai target bersama. Give me 48 hours. Bulletproof! Kini pilihannya jelas, saling menghabisi atau bertahan hidup bersama. Dan untuk pertama kalinya, John dan Jen memilih berada di sisi yang sama. Mereka sepakat bekerja sama. Prioritas mereka kembali ke satu nama, Benjamin, yang terdeteksi sedang ditahan FBI di ruang bawah tanah gedung federal. 30-second window. I cut the power. All right. I think we've established that. Left. Orang yang dulu saling menyembunyikan kebenaran kini justru saling menjaga nyawa. Benjamin akhirnya ada di tangan mereka untuk diwawancarai. Suasana dingin, tegang, dan mencekam. John langsung menekan, menanyakan satu hal penting. Kenapa dua bos besar mereka sama-sama mengincar Benjamin? Jawabannya menghancurkan segalanya. Benjamin mengungkap fakta mengerikan. Ia hanyalah umpan. Sejak awal, target sebenarnya adalah John dan Jen. Begitu kedua agensi tahu mereka menikah, rencana pun disusun mengirim mereka ke misi yang saling bersinggungan agar saling menghabisi. Benjamin lalu menunjukkan bukti berupa foto. Di titik itu, John dan Jen sadar mereka tak punya banyak waktu. Pasukan gabungan dari dua agensi besar mulai melacak posisi mereka lewat alat pelacak yang terpasang di ikat pinggang Benjamin.
2 minutes. 1 minute. Watch these, Lieutenant. Pada akhirnya John dan Jen berhasil menyelesaikan dua hal sekaligus, misi dan rumah tangga. Nah, beberapa waktu kemudian mereka duduk di ruang konseling pernikahan. Mereka masih suami istri, masih saling sindir, masih tajam, tapi kali ini lebih jujur. Mereka mengakui satu hal yang tak lagi disembunyikan, bahwa mereka saling mencintai. Bukan karena hidup tiba-tiba jadi lebih aman, melainkan karena akhirnya mereka menjalani pernikahan dengan versi diri mereka yang sebenarnya. Yeah, you take your best shot. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.